Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama PGD Vlogs di sini. Akhirnya kali ini kita mau motovlog lagi. Setelah sekian lama nggak motovlog, kira-kira bulan apa ya terakhir motovlog? Kayaknya Oktober ya. Gue lupa deh pokoknya. Itu pun gue cuman kayak cuplikan klip aja gitu ya. Jadi nggak ada yang full bener-bener motovlogan gitu, nggak ada. Kenapa ya? Karena gue juga pengen bikin motovlog nih akhir-akhir ini. Itu ya habis dari kemarin gue servis mobil itu hujan mulu kan. Dan paling parah daerah Pondok Gede itu udah kena banjir paling parah gitu loh. Gue bingung juga mau kemana ya. Ya untungnya sekarang daerah gue tinggal itu nggak begitu banjir. Jadi banjir masih ada genangan cuman nggak parah ya. Nah ini alhamdulillah ini di akhir Februari nih, 27 Februari sekarang. Itu cuaca cerah nih. Cuaca cerah, alhamdulillah, semoga ya cerah ya sampai motovlog ini selesai. Karena ini motor bener-bener masih bersih banget. Jadi kalau misalnya sampai kotor, aduh, ya nggak masalah sih, gue cuci lagi sendiri nggak apa-apa. Cuman emang ini motor seperti yang kalian tahu, ini motor adalah motor simpanan gue gitu loh. Jadi memang akan jarang sekali keluar gitu motor ini, karena memang ini kilometernya aja masih di 3117. Nih kilometernya tuh kelihatan nggak ya? Ini kelihatan lah ya. Jadi ini kilometernya masih pendek banget, masih rendah banget. Dan memang yang gue sering pakai buat harian adalah yang Aerox. Jadi untuk motor ini tuh dikandangin terus. Udah lama nggak ditarik ini motor. Oke, jadi sekian lama nggak motovlog, akhirnya gue pengen bikin konten motovlog yang membahas tentang bagaimana selama 1 tahun meminang Honda CBR 250RR ini. Ini kondisi second, kalau kalian tahu ini kondisinya second. Pernah gue bikin juga vlog ya ini, kalian bisa cek aja di sini alasan kenapa gue milih motor ini. Dan ini motor udah 1 tahun umurnya, tepatnya kemarin 6 Februari 2021 itu dia 1 tahun. Tapi saat itu kan gue lagi servis mobil dan pengen bikin vlog lagi tuh banjir ternyata. Jadi nggak kesampaian, baru kesampaiannya sekarang. Dan masih cuacanya alhamdulillahnya sekarang cerah gitu ya. Jadi baru kesampaiannya sekarang. Nah, gue akan bahas impresi 1 tahun bersama Honda CBR 250RR kondisi bekas ini. Rewel apa enggak motornya? Nah, ini gua akan bahas di sini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Oke, jadi untuk motor ini sendiri, si CBR ini memang dia ini enggak rewel sih, enggak ya, karena mungkin apa gue jarang pakai juga nih motor kali ya. Jadi memang nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang parah banget gitu kalau servis gitu. Servis gue itu cuman ganti oli aja, ganti oli doang. Ini motor dari gua beli tuh ganti oli, busi belum ganti ya, karena kan motor 2019, jadi menurut gue masih oke lah. Nah, sama gue punya ini cuman ganti oli aja, itu olinya itu 2 botol gitu guys. Nah, ini gue canumin bonnya nih. Menurut gua termasuk masih murah gitu loh untuk motor 250 cc seperti ini ya. Oke, terus untuk biaya maintenance memang terbilang murah. Paling ini ya, nanti PR-nya adalah di tahun tahun ini ya, berarti 2021 ini. Ini gua nanti rencana mau ganti filter olinya. Nah, untuk filter olinya CBR ini memang di bengkel Honda dekat rumah gua itu nggak ready barangnya.
jadi harus inden. Tapi tenang, sekarang kan ada di online shop tuh banyak ya, jadi kita bisa beli di online shop. Harganya kalau nggak salah tuh 80.000 kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang asli si Honda ini 250.000, agak mahal juga. Tapi filter oli itu nggak sering-sering diganti, nggak. Filter oli itu kalau gua patokannya 2 tahun sekali guys. Jadi buat yang bingung berapa kilometer sih gua harus ganti filter oli, nah kalau menurut gua 2 tahun sekali bagus gitu loh, cukup lah. Asal jangan sampai berapa ya, 5 tahun baru diganti, itu ya gimana ya, kelamaan sih nggak sih. Jadi kalau gua itu 2 tahun sekali memang sudah di replace. Nah gua akan replace ini mungkin di bulan April, mungkin sebelum puasa akan gua replace. Jadi akan bagusnya lebih baik 2 tahun sekali. Nah itu memang motor ini untuk spare part seperti yang itu agak ini ya, untuk yang spare part slow movingnya rada susah. Bisa sih kalau misalnya kalian beli di yang kayak apa namanya, yang di Gunung Sahari itu, Honda Gunung Sahari itu mungkin lengkap ya gitu ya. Tapi kan kalau di gua itu maklum lah, ini nggak yang daerah besar seperti Jakarta ya, Pondok Gede. Dan motor-motor yang kayak gini tuh jarang banget ada yang punya gitu ya. Bukannya nyombong nih. Gue juga paling berapa kali doang lihat CBR 250 itu di sini. Paling ada yang warna hitam gitu, tapi jarang banget gitu, jarang banget gue ngeliat. Oh sama filter udara. Filter udara memang katanya sih nggak begitu ready juga, karena untuk yang sejenis motor CBR ini di daerah ini kan tadi gue bilang nggak begitu banyak. Otomatis si Ahasnya itu atau si Hondanya itu memang tidak menyediakan spare part ini secara terus menerus gitu. Jadi kita inden dulu aja gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa beli online, nanti minta tolong pasangin di Ahas terdekat gitu ya. Jadi gini, lebih baik sekalian ganti oli. Nah partsnya nitip nih, minta tolong sekalian digantiin ini dong, saya udah beli barangnya. Kalau di Ahas tempat gua sih dia menerima seperti itu kok, jadi tidak perlu khawatir guanya. Paling itu yang penting filter udara sama oli filter itu penting, itu 2 tahun sekali cukup semuanya. Beda kalau motor harian mungkin agak di ini ya, percepat dikit setahun sekali gitu ya, untuk filter oli sama saringan udaranya, filter udaranya ya. Oke lanjut, kita bahas ke performa motor ini ya. Selama setahun ini ada penurunan apa enggak? Jawabannya adalah enggak. Performanya masih bagus. Kalau dibilang penurunan ada, kalau lawan ZX25R ya itu pasti kalah itu. Tapi ini yang untuk ini ya, general aja, itu tadi canda aja. Kalau untuk harian motor ini enak, karena selama pandemi ini gue jarang pakai motor ini. Sempat sering itu di bulan nggak salah Juni ke Oktober itu agak sering nih gue pakai, karena buat San Mori gitu loh. Tapi yang seperti kalian tahu, gue nggak suka San Mori lagi kan. Bukan nggak suka San Mori lagi sih, memang dari dulu nggak suka San Mori itu, karena San Mori ya gue karena diajak, diayo-ayoin gitu ya. Ya udahlah. Sekali-sekali gitu. Tapi kalau keseringan itu nggak ini juga, gue nggak suka gitu. Nggak tahu sih, gue kayaknya yang aneh sendiri sih, seorang penggemar motor yang tidak suka San Mori gitu. Kayak gini aja nih, gue menyisihkan waktu nih di Sabtu pagi ini ya, karena memang apa ya, ada waktu aja gitu loh. Kalau nggak ada waktu gue juga nanti paling bikinnya gitu kan videonya. Oke lanjut lagi. Ini motor ini untuk performa khususnya untuk harian ya, so far so good. Tidak ada yang gejala apapun, ada sakit-sakit apa itu nggak ada motor ini. Kayak dulu kalau di CB mungkin kelotok-kelotok kali ya, ini nggak ada. Di motor ini nggak ada, aman. Terus kayak ada kebocoran oli gitu-gitu, wah jarang banget sih, nggak ada. Paling ada yang mengeluhkan gini, air radiator cadangannya cepat berkurang tuh kenapa ya gitu. Mungkin gini sih kalau menurut gue ya, motor ini kan sebenarnya kubikasi mesinnya rada ini ya, rada gede ya. Jadi otomatis apa namanya,
panas kan, terus airnya itu memang cepet ini gitu, cepet kepakainya tuh air radiator. Cuman nggak tahu juga ya, apa emang gitu ya. Tapi kalau di gua sih normal-normal aja nih motor gitu loh, nggak ada masalah, motornya bagus gitu. Jadi ya mungkin tergantung kali ya, kalian harus ini sih, kalau yang dipakai harian cek rutin aja. Yang penting cek rutin setiap kalian mau ke mana, pergi jauh gitu ya, agak sering dipakai, ya dicek aja. Tapi kalau memang berkurangnya ini nggak wajar, maksudnya seminggu sekali kayak kurang gitu ya, kurangnya lumayan banyak, itu kalian bawa aja ke Ahas, mungkin ada sistem pendinginannya yang salah gitu. Oh iya guys, mau nambahin untuk spare part tadi, untuk kampas rem dan lain-lain ini belum ada yang diganti. Jadi cuman pure ganti oli aja, ganti oli doang motor ini. Tapi nanti mungkin di tahun ini kalau kita ada servis yang yang sudah agak berat, akan gue videoin. Kita kan pasti ini general check up nih motor ya, kira-kira perlu nggak sih diganti kampas remnya atau apa namanya, seperti rantainya gitu ya. Itu kan slow moving semua tuh. Kalau kampas rem kayaknya nggak slow moving sih dia. Tapi ya semoga aman ya. Ini motor jangan dipakai soalnya. Oh iya, untuk pajak ya, pajak ini nih gue cantumin aja di SNK gue. Pajaknya segitu. Ini plat Bekasi. Plat Bekasi ini ya, tapi kemarin agak mahal karena balik nama guys, dari Jakarta Barat ke Bekasi. Agak berat, agak mahal. Tapi akan gua update lagi sih ini. Kalau ini kan nanti pajak setahunnya yang penting ya. Pajak setahunnya ini belum, karena pajak setahunnya itu masih bulan Mei 2021. Paling itu guys. Untuk kayak sisanya kelistrikan segala lain normal di 1 tahun pemakaian ini. Klakson masih cacat begini. Ya memang soalnya begitu, tapi gue males ganti, biarkan dia full orisinil, udah biarin aja. Jadi motor ini memang nggak dimodif aneh-aneh, sengaja motor ini keep original gitu. Oh iya, sama satu lagi, stang ini, segitiga stang ini terlihatnya kan kayak miring ya. Ini udah pernah gue bahas juga, cuman nggak apa-apa, nih gue kasih tahu lagi. Ini tuh posisinya nggak center banget gitu loh. Masih gue tuh bisa ngeliat ada kemiringan sedikit ke kiri, tapi motor ini lurus tuh, di jalannya lurus gitu loh. Dilihatnya juga normal, dari stang kiri kanan ini sama, hanya segitiganya aja nih kayak nggak lurus gitu. Dan yang malah kebanyakan gue lihat di forum ada yang agak kanan, kebanyakan ke kanan, kalau gue ke kiri malahan. Tapi kalau menurut gue selagi tidak ada kayak masalah gejala oleng lah, oleng ke kiri, oleng ke kanan gitu, ya udah pakai aja. Pakai aja gitu. Ini ini motor nggak bekas jatuh sih, ini nggak bekas jatuh, ini ketahuan nggak bekas jatuh, gue yakin ini kok. Nah, untuk performa kalian bisa lihat tadi masih responsif ya. Jadi selama 1 tahun ya, mungkin karena perawatan juga ya, motor ini aman. Ini sekarang aja udah gini ya. Gila, udah banyak proyek ya sekarang. Udah jarang banget guys ke daerah ini sebenarnya. Oke, jadi ini akan gue skip ke ngeliat bodi dari CBR ini ya. Ini gue skip. Jadi kita akan teleport dari sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah nyampe di daerah komplek lagi. Capek banget ya. Udah lama nggak bawa motor ini soalnya. Oke, jadi buat kalian yang pengen lihat bodinya dari CBR 250 RR gue sekarang, ya kayak gini. Jadi masih dibilang
100% kayak baru ya. Nah ini nih, jadi yang di bagian sini nih, ini kan udah dilapis apa namanya, kayak karbon gitu ya. Ini bahan plastik gitu. Ini karena kan ketika gue naik, nah kemarin tuh kena gitu, nggak sengaja, lagi emang kena aja. Jadi gue pasang itu sekarang dua-duanya. Yo, kalian bisa lihat suspensinya masih bagus ya, masih bersih segala. Terus nih knalpotnya memang udah ada baret ya, ya wajar nih, memang keren knalpotnya, cuman kegedean, kelebaran. Jadi ketika mungkin gua masuk ke rumah kayaknya kena tembok mungkin ya. Oke, tapi nggak akan gue ganti, biarin aja biar kayak asli. Ini masih apa namanya, si spakbor belakangnya aja masih ada, nggak gue lepas. Oke, kesini. Nah ini nih chassisnya, segala rangkanya ya bagus. Ini apa namanya, frame slider masih ada, bener-bener masih kayak baru guys. Nih padahal tadi habis kotor-kotoran pun nggak kotor sih, ini nggak kotor. Rantai masih bersih semua guys. Ini motor masih motor simpenan, jadi suatu saat mungkin nanti gua akan ganti gitu ya. Ini masih insya Allah masih mulus ya, semoga nggak ada accident atau apapun itu, jangan sampai. Bagian depan ini spoiler apa namanya, windshield masih asli Honda, lampu ini segala macam masih asli, belum ada baret, nggak ada sama sekali ya, paling cuman ada baret di sini kena tembok, wajar. Terus ini buat ngecek coolant di sini guys. Jadi kalian, nah ini dari sini nih kalian center aja nih, kelihatan nih harusnya ya. Oke, ini mesin semua masih mulus banget, mulus. Nih mau lihat upside down nya nih ya kan, tuh masih ada cat pabriknya nih. Terus nih bannya juga masih ada dikit nih garis-garisnya kelihatan. Velg juga masih nggak ada yang peyang, bagus semua. Jadi memang selama setahun ini motor ini ya jarang, cuma San Mori aja waktu itu. Ini sorry kalau gua agak ngos-ngosan, memang capek banget tadi jalan, macet. Paling ini nih gua selotip soalnya biar nggak kegesek sepatu aja sih. Ada baret dikit lah di sini nih, udah cuman itu aja, sisanya aman. Jadi segitu aja vlog kali ini, mungkin agak panjang karena udah lama nggak motovlog juga, sekalian gue bahas-bahasin ya. Oke, jadi ya selama setahun ini konklusinya gue pakai CB 250 RR ini puas. Untuk harian pun juga oke, ini masih oke sih. Oke, jadi segitu aja vlognya. Thank you for watching, see you on next video in BGD Vlogs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.